Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, 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 pagi. Nah, apa kabarnya nih? Semoga semua baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tentunya harus semangat. Nah, ketemu lagi dengan Budian hari ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Iya betul, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Apakah anak-anak sudah siap? Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anak lihatlah. Ini gambar siapa? Ayo tebak. Iya betul, ini adalah gambar Pak Rudi. Pak Rudi yang kemarin meminta bantuan Edo untuk mengumpulkan air seni. Selain itu, Pak Rudi mengingatkan Edo untuk saling menolong. Nah, kandang kelincinya Pak Rudi sangat rapi loh anak-anak. Kalian lihat tuh, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, pembuangan limbah, semuanya sudah dirancang khusus sehingga pengunjung merasa nyaman. Nah, kalau kandang Pak Rudi digambar, denahnya seperti ini nih. Nah, ini denah kandang kelinci Pak Rudi sudah sedemikian rupa ditata. Nah, anak-anak tahu tidak? Apa sih sebenarnya denah itu? Iya, ada yang tahu? Betul, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Nah, denah sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada denah letak bangunan, ada denah ruangan. Apa sih bedanya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah, denah lokasi sekolah atau kantor. Nah, anak-anak simak baik-baik. Ini adalah contoh denah lingkungan rumah. Nah, dan yang ini adalah denah lokasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang denah ruangan. Denah ruangan ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya denah rumah, sekolah, dan kantor. Nih, denah sekolah menunjukkan ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada musola. Nah, ini contoh denah ruang kelas. Di denah ruang kelas juga ada papan tulisnya. Ayo kita lanjutkan. Anak-anak tahu tidak? Gambaran yang lebih luas dari denah itu disebut peta. Apa sih peta? Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta sendiri dibedakan menjadi dua. Ada peta umum, ada peta khusus atau tematik. Apa ya bedanya? Mari kita cari tahu anak-anak. Nah, kalau peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya peta Pulau Jawa, peta Jawa Timur, peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat. Sedangkan peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budayanya. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama, contoh peta curah hujan. Kemudian ada juga peta kepadatan penduduk. Nah, anak-anak, kalau sudah, ini adalah perbedaan peta dan denah. Kalau denah tidak menggunakan garis astronomis, kalau peta menggunakan garis astronomis. Kalau denah tidak menggunakan skala loh, tapi kalau peta menggunakan skala. Anak-anak baca lagi dengan teliti ya, sampai ke bawah. Nah, selanjutnya, setelah belajar peta, ini anak-anak lihat, ini adalah peta Indonesia. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, bangsa kita, mari kita cari tahu nih kondisi geografis, astronomis, dan tentang negara kita. Nah, yang pertama, mari kita bahas luas wilayah Indonesia. Anak-anak tahu tidak? Ternyata Indonesia itu sangat luas loh. Totalnya sampai 5.193.250 km persegi. Itu ada luas daratan dan lautannya. Lautannya luasnya segitu, daratannya segitu. Jumlah pulaunya 17.000 lebih. Maka dari itu Indonesia disebut negara kepulauan.
Nah, ini letak geografis Indonesia, diingat ya anak-anak. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Nah, selain itu, kita akan membahas tentang batas wilayah Indonesia. Bagian utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan belajar letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia nanti anak-anak akan mengenal istilah garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Digambarkan pada peta ini garis merah anak-anak. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Anak-anak perhatikan, garis berwarna merah yaitu garis vertikal ini disebut garis bujur. Nah, jadi letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Ingat baik-baik ya. Nah, kalau sudah tahu letak astronomis dan letak geografis, sekarang saatnya kita mencari tahu nih kondisi geografis di pulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau Jawa. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ini adalah kondisi geografis dari Pulau Jawa. Sedangkan ini adalah kondisi geografis dari Pulau Sumatera. Anak-anak perhatikan ya. Lanjut, sekarang adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Nih anak-anak, ada nama pantainya dan lain-lain. Nah, sedangkan ini adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Lanjut, sekarang kita akan menuju ke kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Anak-anak perhatikan dengan baik. Nah, dan yang ini adalah kondisi geografis Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara. Nih ada Gunung Agung ini di Bali nih. Jadi semakin bangga kan dengan negara kita Indonesia? Nah, kalau begitu, ayo sekarang saatnya anak-anak menyimak bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Silahkan dibaca dengan baik. Nah, kalau sudah dibaca dengan cermat, saatnya kita mencari ide pokok di setiap paragraf. Perhatikan baik-baik. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.